wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat min shafis sabi' al-mutawassit, rahimani wa rahimakumullah. Siswa-siswi kelas 7A dan B yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dan diberkahi olehnya tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kemudahan kepada kita di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama adalah salah satu jalan agar Allah mudahkan kita masuk dalam surganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dan di jalan tersebut dia menuntut ilmu agama, dia belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari buku Intisari Arba'in An-Nawawiyah, memuat 42 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kandungan hadisnya. Hadis-hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah menyelesaikan 4 hadis. Dan saat ini kita akan pelajari hadis yang kelima. Ustaz akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. Ustaz harap semuanya tolong diperhatikan. Buku muqarrar, buku panduan dan buku tulis sudah disiapkan beserta alat tulisnya. Hadis al-khamis. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza
ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin, Ummi Abdillah. Ummul Mukminin adalah kunyah dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga dipanggil dengan, dan semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan Ummul Mukminin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin, para ibu kaum mukminin. Adapun Ummu Abdullah atau Ummi Abdillah, ini adalah kunyah juga sama. Namun apakah kunyah ini milik Aisyah radhiyallahu anha atau tidak? Ya, artinya apakah Aisyah punya anak sehingga diberikan kunyah Ummu Abdillah? Maka jawabannya sebagian ulama menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha keguguran dan anaknya tidak hidup. Yang lain menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak dan tidak pula keguguran. Akan tetapi dia berkunyah Ummu Abdullah karena nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. 6. Ucapan Aisyah radhiyallahu anha ini adalah nama Ummul Mukminin dan ia adalah putri dari khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya dalam usia 6 tahun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dan Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun. Bayangkan. Dan berumah tangga dengannya dalam usia 9 tahun. Dan dia meriwayatkan untuk umat ilmu yang banyak dan fikih yang sangat banyak juga. Dan Aisyah radhiyallahu anha termasuk ulama hadis dan ulama fikih. 6. Taib itu keterangan singkat tentang Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami sesuatu yang bukan termasuk darinya, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Nanti Ustaz akan jelaskan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat lain masih dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu apa? Lafaz lain tapi dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ya, yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, siswa-siswi kelas 7A dan B rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Allah turunkan Islam ini dalam kondisi yang sudah sempurna. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini
aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka ayat ini menjelaskan bahwa agama Islam telah sempurna. Tidak boleh lagi ada penambahan-penambahan, ya, mengatasnamakan din, mengatasnamakan agama. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW ke tengah-tengah umatnya, menjelaskan sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jal dan bisa menjauhkan dari api neraka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah ada sesuatu yang bisa menyebabkan kalian masuk surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali telah dijelaskan. Dari masalah yang besar sampai masalah yang paling kecil. Masalah buang hajat dijelaskan oleh Islam. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Semuanya telah dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari kiamat kelak, beliau akan menjadi saksi di sisi Allah Azza wa Jal kepada mereka yang mengatakan, tidak ada kepada kami utusan Allah, tidak ada yang menjelaskan kepada kami halal dan haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidan alaikum, menjadi saksi atas kalian di sisi Allah Azza wa Jal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan segala sesuatunya. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Di dalam beragama, agama ini milik siapa? Agama ini milik Allah. Maka di dalam beragama, kita harus mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi SAW. Tidak boleh kita mengarang sendiri. Tidak boleh kita membuat perkara dalam agama sesuai dengan hawa nafsu kita. Sesuai dengan akal pikiran kita yang terbatas. Tidak boleh. Kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Ketika kita ingin melakukan suatu amalan, suatu perbuatan, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Melihat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang demikian atau tidak. Kalau mengajarkan, memerintahkan, laksanakan. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu dilaksanakan. Islam itu mudah. Kita kembalikan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat. Wa aqimus shalah. Wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka tata cara salat harus melihat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dari takbir Allahu Akbar sampai salam harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Tidak boleh kita membuat-buat sendiri. Saya ingin salat dimulai dari salam, kemudian takbir. Saya ingin salat subuh 2 rakaat. Saya ingin salat subuh 3 rakaat. Karena semakin banyak semakin bagus. Dia tambah. Maka tambahannya ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Puasa juga demikian. Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kita puasa Ramadan. Tata caranya dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua bahwa puasa
menahan makan, minum, syahwat dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tidak boleh kita ngarang sendiri, kita ingin puasa sampai zuhur saja, lalu lanjut lagi sampai maghrib. Tidak boleh. Kita harus mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Berhaji juga sama. Allah Subhanahu wa taala wajibkan haji, dan haji merupakan rukun Islam. Wajib dilakukan apabila memiliki kemampuan. Maka tata caranya juga ditunjukin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian tata cara manasikku. Semuanya sudah jelas. Ayol ikhwal akhwat azanillahu wa iyyakum. Tidak ada yang tersembunyi. Tinggal bagaimana kita mengkaji, belajar, memperdalam Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui karena kita tidak mau belajar. Masih banyak amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disyariatkan oleh Islam, dan kita belum tahu karena kita belum mendalami itu secara maksimal. Masih banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum kita ketahui, dan itu menuntut kita untuk terus belajar dan belajar agar amalan, perhatikan ini, agar amalan yang kita lakukan harus sesuai atau sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan tidak akan diterima demi Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa," di dalam hadis ini, "fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun." Barang siapa yang melakukan suatu baru yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dan ini agar diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan suatu perbuatan dan mereka anggap baik perbuatan tersebut menurut hawa nafsu mereka, menurut akal pikiran mereka. Emang dikira agama ini milik siapa? Syariat ini milik siapa? Agama dan syariat ini milik Allah Azza wa Jalla, sehingga kita harus tunduk patuh melaksanakan suatu amalan yang hanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang hanya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita, berikan petunjuk kepada kita agar kita hanya beramal sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah." Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, perhatikan itu. Petunjuk adalah petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama. Gak peduli siapakah itu yang mengatakan, apakah kiai, apakah ustadz, apakah guru kita. Kalau perkataan mereka tidak ada sama sekali sumber atau petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh amalkan. Karena bukan hanya para kiai, para ulama, para guru, para imam yang empat. Para imam yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang mazhab mereka banyak diambil oleh kaum muslimin, seluruh kaum muslimin di dunia ini. Ada yang mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, ada yang mengambil pendapat Imam Malik,
Mengambil pendapat Imam Syafi'i, mengambil pendapat Imam Ahmad. Namun para imam ini, di antara mereka mengatakan, di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih sebuah hadis, maka itu termasuk madhabku. Artinya, beliau yang sampaikan, kalau ada perkataanku yang tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan diambil. Ya. Beliau menjelaskan, jangan sampai ada yang ta'assub terhadap mazhab. Fanatik. Sehingga fanatik tersebut menyebabkan seorang bisa menolak petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga halnya Al-Imam Malik pernah. Imam Malik adalah imam ahli Madinah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berada di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, setiap perkataan itu dapat diterima dan dapat ditolak kecuali kecuali perkataan penghuni kubur ini, sambil menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azanallahu wa yakum, itu dia penjelasan singkat tentang hadis yang kelima, ya, menolak kemungkaran dan amalan bid'ah. Kandungan hadis. Ada 3 kandungan hadis. Yang pertama, dari hadis di atas, kita bisa memahami bahwa barang siapa yang mengada-ngada suatu amalan, maka dosanya ia sendiri yang menanggung dan amalan tersebut pasti tertolak. Nah, ini termasuk perbuatan dosa. Karena dia menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Yang kedua, setiap larangan cenderung berdampak pada kerusakan. Nah, akan terjadi kerusakan-kerusakan. Sebagaimana perintah itu pasti akan membawa maslahat kebaikan. Yang ketiga, agama Islam sudah sempurna, tidak ada satu kekurangan pun. Nah, ini tadi sudah Ana jelaskan. Baik. Ini dia penjelasan tentang hadis yang kelima. Silakan antum dan antunna hafalkan hadis ini. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.